Reinkarnasi 9 kehidupan. Di setiap kehidupan, aku menerima seorang bayi perempuan yang ditelantarkan sebagai murid. Dan tidak ragu menghabiskan seluruh kultivasiku, agar mereka bisa mencapai tingkat kaisar agung di dunia masing-masing. Tapi setelah dewasa, murid pertama justru menusuk jantungku dengan ribuan pedang. Murid kedua sebagai sucubus menghisapku hingga kering. Setiap murid mengirimku ke alam baka dengan cara yang paling kejam. Hanya karena aku membangkitkan sistem pelatihan penjahat. Setelah membantu 9 protagonis wanita menjadi penjahat super dengan cepat, aku bisa kembali ke bumi yang sangat kurindukan, dan mendapatkan kultivasi dari 9 kehidupan, berdiri di atas Dao Agung. Tapi saat ini, murid perempuan terakhir justru datang ke bagian terdalam penjara bawah tanah. Aku yang kultivasinya telah dihancurkan, sudah 2,5 tahun tidak makan. Setiap hari oleh si bungsu Luo Yunxi dengan kekuatan spiritual, menggantungkan napas terakhirku, dia membawa semangkuk makanan yang beraroma wangi. Melihat pemuda yang berlutut di hadapannya, dengan perasaan lega, Lin Mohen, apa kamu menyesal? Asalkan kamu bilang kamu menyesal, aku akan membiarkanmu makan, lalu membuatmu terbebas. Nada bicaranya dingin, tetapi juga membawa sedikit permohonan. Tapi yang membuatnya kecewa adalah, pemuda di hadapannya masih tetap memejamkan matanya, tidak menjawab. Luo Yunxi menatap orang yang dulu sangat menyayanginya ini. Ribuan kenangan membanjiri benaknya. Dulu aku mengajarinya membaca, mengajarinya menjadi orang baik, penjaganya seperti permata di telapak tanganku. Meskipun ada sedikit rasa tidak tega di matanya, dia tetap memasukkan cacing pemakan hati ke dada orang itu. Dia mengulurkan satu tangan, mencengkeram daguku dengan erat, mengangkatnya agar bertatapan dengannya. Tapi aku tetap memejamkan mata. Saat kamu membantai 30 anggota keluargaku, apa kamu pernah berpikir akan ada hari ini? Lin Mohen, aku mau kamu memberitahuku. Beritahu aku kalau kamu menyesal. Asalkan kamu bilang, aku tidak akan menyiksamu lagi. Demi balas dendam, dia mengikutiku dan menahan diri selama 50 tahun. Akhirnya saat dia menjadi yang terkuat di dunia ini, dia melayangkan sabetan pedang yang penuh dengan amarah yang terpendam selama lebih dari 50 tahun. Aku mendengarkan suara Luo Yunxi. Aku menghela napas dalam hati. Aku mengerti rasa sakit dan kebenciannya. Aku juga sangat kasihan pada Luo Yunxi. Selama 50 tahun ini, aku selalu tahu bahwa Luo Yunxi membenciku. Di permukaan, dia adalah murid yang patuh dan penurut. Tapi di dalam hatinya, dia sangat ingin aku segera mati. Meskipun perasaanku padanya tulus, tapi di benakku tersembunyi sebuah sistem untuk mengembangkan penjahat. Selama aku menyelesaikan misi, setelah mati, aku bisa kembali ke duniaku yang semula. Sekarang aku hanya perlu menunggu 3 hari lagi. Aku bisa mati karena waktu habis dan kembali ke bintang biru. Saat ini, beberapa cacing pemakan jantung telah merayap ke dalam meridian jantungku. Tubuhku merasakan sakit yang menyayat hati. Wajahku yang berkerut kesakitan, terlihat jelas di mata Luo Yunxi. Dia menunjukkan ekspresi puas. Samar-samar terlihat sedikit kelegaan di wajahnya. Dalam sekejap mata, 1 jam berlalu. Melihat tubuhku yang seperti anjing mati berlutut di tanah, terlintas sedikit keraguan di matanya. Namun dengan cepat digantikan oleh ketidakpedulian yang kejam. Dia menyuntikkan aliran ki sejati ke dalam tubuhku. Untuk melindungi meridianku, dia ingin membuatku tidak bisa hidup, dan tidak bisa mati. Keluar dari sel penjara, Luo Yunxi datang ke aula utama Sekte Iblis Langit. Di dalam sebuah ruangan tersembunyi, di atas altar tergantung banyak papan nama kayu yang diukir dengan nama orang. Luo Yunxi perlahan berlutut, dengan suara yang sedikit tercekat dia berkata, "Tunggu sampai aku menemukan kebenarannya. Aku pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan untuk kalian semua." Sejak dia mengurung dan menyiksaku siang dan malam, saat kebenciannya terlampiaskan, dia juga menemukan satu kejanggalan. Sebagai satu-satunya pemilik tubuh iblis rohin ekstrim dalam beberapa generasi, hanya perlu mengembangkannya hingga dewasa dan melakukan kultivasi ganda, maka akan bisa memperoleh tingkat kultivasi Kaisar Agung. Tapi selama 50 tahun ini Lin Mohen tidak pernah memiliki perasaan apapun padanya. Waktu seolah kembali ke siang hari yang seperti mimpi buruk itu. Tahun ini Luo Yunxi hanyalah seorang gadis kecil lugu yang baru berusia 6 tahun. Juga putri kecil yang disayangi seluruh keluarga. Tapi hari yang seharusnya penuh tawa dan canda, malah menjadi sangat tidak biasa. Seluruh kediaman Luo diselimuti kabut darah. Di depan matanya hanya tersisa pemandangan seperti neraka. Seorang gadis kecil dengan kuncir 2, terus mengguncang tubuh ayah dan ibunya. Luo Yunxi yang berusia 6 tahun tidak mengerti mengapa ayah dan ibunya berbaring di tanah dan mengabaikannya. Dia menangis sambil mengguncang tubuh mereka. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Tangan kecilnya gemetar hingga mati rasa. Matanya menangis hingga merah padam. Pada saat ini, sebuah bayangan menutupi tubuh kecilnya. Luo Yunxi mengangkat wajah kecilnya yang memerah dan menatap ke atas. Di depannya berdiri seorang pemuda berbaju putih. Mata hitamnya yang sipit dan tajam. Saat ini menatap dirinya dengan penuh iba. Dia berhenti menangis. Menatap kosong pada pria di depannya. "Jangan menangis lagi, anak baik.
Ikutlah denganku. Ini adalah kalimat pertama yang diucapkan pria itu padanya. Tanpa merasa jijik dengan lumpur dan darah di tubuh Luo Yunxi, pria itu memeluknya. Saat itu Luo Yunxi belum pernah merasakan pelukan seseorang bisa begitu menenangkan. Tapi seiring dia tumbuh dewasa, dia bukan lagi gadis kecil dari desa pegunungan itu. Gadis yang lugu dan tidak tahu apa-apa. Halaman kediaman Luo penuh dengan mayat-mayat. Tapi pria itu tidak terluka sedikit pun. Luo Yunxi percaya, Lin Mohen adalah orang yang membantai seluruh keluarganya. 50 tahun telah berlalu. Dia telah mengalahkan berbagai jenius dari seluruh penjuru. Menjadi satu-satunya ahli tingkat kaisar di benua ini. Dia akhirnya bisa menghadapi orang ini. Orang yang mengajarinya, menyayanginya, dan mencintainya dengan pedang kebencian yang terpendam selama 50 tahun. Tapi belakangan ini, dia malah menemukan bahwa dirinya sebenarnya memiliki fisik iblis rohin ekstrim. Fisik semacam ini hanya perlu menunggu hingga dewasa lalu berkultivasi ganda dengannya. Seketika bisa mencapai tingkat kaisar agung. Mungkinkah ini benar-benar bukan perbuatannya? Akhirnya setelah 2 hari, dia mendapatkan sebuah kabar. Kasus pembantaian klan 50 tahun yang lalu sepertinya berhubungan dengan Sekte Iblis Darah. Sesaat kemudian sosoknya muncul di langit Sekte Iblis Darah. Dengan satu tebasan pedang santai, dia menghancurkan formasi pelindung sekte yang telah berdiri puluhan ribu tahun. Siapa yang berani lancang? Tidak tahu Ratu Kaisar datang mengunjungi Sekte Iblis Darah. Ada urusan apa gerangan? Tragedi pembantaian klan tahun itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Saat itu dia hanyalah seorang tetua sekte luar. Dialah yang secara pribadi memimpin orang menyerang kota kecil itu. Tapi saat dia merasa gadis kecil dengan fisik iblis rohin ekstrim sudah ada di dalam genggamannya, tiba-tiba muncul seorang pemuda berjubah putih. Kekuatan pemuda itu sangat mengerikan. Hanya tekanannya saja sudah membuat semua orang tidak bisa bergerak. Semua orang yang dia bawa mati di bawah pedang pemuda itu. Dan dialah orang yang berhasil kabur memanfaatkan kesempatan itu. Kemudian reputasi pemuda itu tersebar di seluruh benua. Semua orang memanggilnya dengan hormat. Dia adalah dewa pedang nomor 1 di benua Xuanming. Dan gadis kecil di sisinya juga memiliki bakat yang luar biasa. Tak disangka hanya dalam beberapa dekade dia sudah mencapai tingkat kultivasi kaisar. Baru saat itulah Xuan Chenxi tahu. Gadis itu adalah si pemilik fisik iblis rohin ekstrim. Lalu kemudian di benua Xuanming, terjadi satu hal yang mengejutkan semua orang di dunia. Luo Yunxi membunuh gurunya di depan semua sekte di dunia. Dengan tangannya sendiri memutus nadi kehidupan Lin Mohen dengan satu tebasan pedang. Demi bertahan hidup, Xuan Chenxi selalu menyimpan rahasia ini di dalam hatinya. Dia tidak memberitahukannya pada siapapun. Menjawab pertanyaan Ratu Kaisar, bawahan ini tidak tahu. Dia menahan rasa takut di dalam hatinya. Berusaha sebisa mungkin untuk tetap tenang. Tapi gerakan kecilnya ini, bagaimana mungkin bisa lepas dari pandangan Luo Yunxi? Luo Yunxi melihat Xuan Chenxi yang berusaha menutupi sesuatu. Tubuhnya sedikit gemetar. Kemudian, dia melihat sosok yang telah menemaninya selama 50 tahun. Kemunculan sosok Lin Mohen, bagaikan dewa yang turun dari langit, membunuh para pelaku kejahatan dari jalur iblis ini, lalu berjalan masuk ke halaman kecil keluarga Luo dalam ingatan masa kecil Luo Yunxi. Luo Yunxi melihat Lin Mohen, dengan wajah sedih memeluk dirinya yang masih kecil. Jangan menangis anak baik, ikutlah denganku. Dia seolah-olah mendengarnya lagi. Lin Mohen mengucapkan kalimat itu dengan lembut. Sudah 50 tahun lamanya, dia telah ditipu selama 50 tahun. 50 tahun ini, pria yang selalu dia benci, ternyata adalah penyelamat hidupnya. Perasaan kontras yang kuat ini, di saat mengetahui kebenarannya, dengan gila menghantam jiwanya, Luo Yunxi menutupi wajahnya menangis dan tertawa. Terlihat seperti orang gila, yang mengikutinya adalah niat membunuh yang membubung ke langit. 50 tahun, kalian telah membohongiku selama 50 tahun. Mulai saat ini, Sekte Iblis Darah juga tidak perlu ada lagi. Jika kalian tidak memiliki kultivasi alam kaisar yang tersembunyi, maka kalian bisa mati. Langit dan bumi berubah warna karenanya. Langit di atas Sekte Iblis Darah diselimuti awan hitam yang menakutkan. Xuan Chenxi yang jiwanya telah digeledah secara paksa, saat ini menjadi linglung. Detik berikutnya dengan suara ledakan, meledak menjadi kabut darah. Sekte Iblis Darah mulai sekarang telah musnah. Di dalam sel penjara di sisi lain, aku melihat waktu yang tersisa hanya 10 menit. Penuh dengan perasaan campur aduk. Detik berikutnya di dalam sel yang sunyi, tiba-tiba muncul sesosok bayangan. Luo Yunxi menatapku yang sudah tidak berbentuk manusia. Sangat menyesali perbuatannya. Dia segera melepaskan rantai yang mengikatku. Kelemahan jangka panjang membuatku langsung terjatuh. Luo Yunxi segera memelukku erat-erat. Dia yang telah menjadi kaisar agung saat ini tidak tahu harus berkata apa. Hanya bisa memeluk erat tubuhku yang hancur dan hampir rubuh. Aku terdiam untuk waktu yang lama. Tapi detik berikutnya, aku merasakan air mata menetes di wajahku. Kamu sudah tahu segalanya ya muridku. Guru Anda sudah tahu semuanya kan? Kenapa Anda tidak memberitahu Yunxi? Yunxi telah melakukan kesalahan. Guru Yunxi salah.
Guru akan pergi. Mulai sekarang kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Guru, hati Luo Yunxi tiba-tiba berkedut tanpa alasan. Merasa ada sesuatu yang penting akan menghilang. Hanya terlihat kekuatan hidupnya mengalir dengan deras. Guru jangan. Dia seperti orang gila mengeluarkan sebutir pil obat dari balik jubahnya. Dan hendak menyuapiku. Tapi aku hanya menggelengkan kepala. Menatapnya dengan iba. Ku sudah merasakan diriku ditolak oleh takdir langit. Namun Luo Yunxi mengira gurunya masih menyalahkannya. Jantungnya terasa sangat sakit. Dia memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dan mengunyahnya hingga hancur. Lalu dengan tekad kuat menangkup wajahku. Dan menciumku dengan bibir merahnya. Yunxi kamu, mataku terbelalak. Tidak kusangka Luo Yunxi akan melakukan hal yang begitu berani. Tapi dia hanya memeluknya dengan penuh gairah. Menikmati perasaan terlarang antara guru dan murid. Tapi tak lama kemudian Luo Yunxi merasakan. Sosok di hadapannya tampak menjadi ilusi. Saat membuka mata dan melihat. Dia hanya melihat tubuhku sudah menjadi transparan. Jangan, Yunxi kamu harus baik-baik. Jangan tinggalkan Yunxi. Luo Yunxi tiba-tiba merangkak mendekat. Ingin memeluk sosok yang menghilang itu. Tapi di hadapannya hanya tersisa udara kosong. Dia bersujud di lantai. Rambut panjangnya tergerai. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Aku yang membunuh guru. Aku yang menyebabkan kematian guru. Dia memegangi dadanya. Sakit di dalam sini benar-benar sakit. Entah sudah berapa lama berlalu. Suara tangisan di dalam sel perlahan menghilang. Gadis itu berdiri dengan tatapan kosong. Bagaikan mayat hidup, tanpa jiwa. 3 hari kemudian sebuah berita tersebar di benua Xuanming. Di seluruh sekte iblis darah tak satu pun dari 100.000 lebih orang yang selamat. Setiap hari setelah kejadian itu, Luo Yunxi akan datang ke sini. Sel yang dia bangun dengan susah payah untuk Lin Mohen. Hanya saja di dalam sel ini, tidak ada lagi sosok yang selalu dirindukannya. Guru tidak peduli sampai ke ujung dunia. Yunxi akan menemukanmu. Di sisi lain aku berhasil kembali ke hari saat aku bertransmigrasi. Ding karena tuan rumah telah menyelesaikan misi reinkarnasi 9 kehidupan. Hadiahnya adalah pemahaman kultivasi 9 kehidupan yang ditambahkan ke dalam tubuh. Tapi saat aku memeriksa panel, aku hanya menemukan 3 tanda tanya. Dalam ingatanku planet biru juga memiliki sistem kultivasi. Hanya saja itu hanya bisa disebut sebagai bela diri tingkat rendah. Tahap Naschan Soul di dunia ini sudah dianggap sebagai kekuatan besar. Dengan kultivasi 9 kehidupan yang ditumpuk, bukankah aku yang sekarang bisa melakukan apapun yang kuinginkan? Bahkan jika ingin menghancurkan planet biru, itu bukanlah hal yang mustahil. Tapi sekarang aku hanya ingin hidup dengan tenang. Sementara itu di benua Xuanming, di dalam sekte pedang langit, Luo Yunxi, jangan keterlaluan. Jangan kira karena kau sekarang berada di tingkat Kaisar Agung, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Jian Xiao merasa takut, melihat wanita cantik yang tak jauh darinya. Kalau aku tidak salah ingat, dulu di lembah Yuming, kau pernah menyerang guruku secara diam-diam. Mata indah Luo Yunxi dipenuhi niat membunuh. Seluruh tubuhnya memancarkan aura membunuh. Luo Yunxi, apalagi yang kau rencanakan? Memang benar dulu aku menyerang gurumu secara diam-diam. Tapi bukankah kau sudah membunuh gurumu? Untuk apa berpura-pura tangguh sekarang? Kata-kata Jian Xiao terdengar di telinga Luo Yunxi. Rasa sakit yang hebat muncul di dalam hatinya. Benar juga, dia telah membunuh gurunya di depan semua orang. Guru yang telah menyayangi dan mencintainya selama 50 tahun. Telah dibunuh dengan tangannya sendiri. Guru telah tiada, lalu apa artinya hidup ini? Dia harus mencari guru untuk menebus dosanya. Tapi sebelum itu, dia akan membereskan orang-orang yang pernah menyakiti Lin Mohen. Semua orang yang pernah menyakiti guru harus mati. Luo Yunxi menundukkan pandangannya, berkata dengan lirih, termasuk diriku sendiri. Sebilah pedang panjang berwarna merah darah muncul di tangannya. Ini adalah pedang Leng Xiang yang pernah diberikan Lin Mohen kepadanya. Kini dia akan menggunakan pedang ini untuk membunuh orang yang pernah menyakitinya. Detik berikutnya, Luo Yunxi perlahan mengangkat tangannya. Ujung pedang pun menebas ke bawah. Tebasan ini membuat langit dan bumi berubah warna. Rune Dao Agung di sekelilingnya mengitari bilah pedang. Di langit, seberkas cahaya pedang yang menyilaukan bersinar. Seolah-olah meteor jatuh ke dunia. Energi pedang yang mengerikan menarik energi pedang dari segala arah. Berkumpul seperti ribuan pasukan. Di bawah derap langkahnya tidak ada yang selamat. Kau benar-benar sudah gila. Apa kau tidak takut semua sekte akan mengepungmu? Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia buru-buru menangkisnya, tapi di bawah serangan pedang pemecah galaksi Luo Yunxi, perlawanannya itu sia-sia belaka. Hanya dalam sekejap, langsung hancur oleh aura pedang yang memenuhi langit. Melesat lurus ke arahnya, pupil matanya membesar dipenuhi oleh aura pedang. Detik berikutnya tubuhnya musnah di bawah aura pedang. Di depan sekte pedang langit, muncul sebuah retakan jurang sedalam 1000 kaki bekas sabetan pedang. Di dalamnya badai aura pedang yang dingin mengamuk. Mulai sekarang murid sekte pedang langit dilarang melangkah keluar setengah langkah pun. Jika tidak, akan kubunuh tanpa ampun. Setelah membunuh Jian Xiao, Luo Yunxi berkata dengan dingin lalu terbang ke awan. Suara keributan terdengar di dalam sekte pedang langit.
ketua Sekte Pedang Langit yang berada di ranah Mahayana, mati bahkan tanpa bisa menahan satu tebasan pedang. Dan perkataan Luo Yunxi itu sama saja dengan mengurung seluruh Sekte Pedang Langit. Tentu saja ada murid yang tidak terima, baru saja melangkah setengah langkah keluar gerbang. Dari dalam jurang langsung melesat seberkas aura pedang. Dengan kecepatan secepat kilat, seketika merobek tubuh murid itu. Kabut darah meledak di udara. Semua murid Sekte Pedang Langit mundur ketakutan. Entah sudah berapa lama berlalu, Luo Yunxi duduk di sel penjara sambil memeluk Leng Xiang. Setiap kali dia selalu datang ke sini, seolah-olah aroma guru masih tertinggal di sini. Beberapa hari ini, Luo Yunxi hampir membunuh semua orang yang dulu pernah menyakiti guru. Semua dibunuhnya satu persatu, baik itu dari jalan kebenaran maupun jalan iblis. Tidak ada satu orang pun yang selamat. Di benua Xuanming, sekte-sekte besar hidup dalam ketakutan. Takut kalau wanita gila ini akan mendatangi mereka jika suasana hatinya buruk. Di belakang mereka semua menjuluki Luo Yunxi wanita gila. Allah yang membunuh guru di depan semua orang. Sekarang kau membunuh orang dengan dalih membalaskan dendam guru. Tapi bagaimanapun juga Luo Yunxi berada di ranah Kaisar Agung. Beberapa hari ini ada banyak ahli tingkat Mahayana, bahkan tidak bisa menahan satu ronde pun. Sekte-sekte ini juga tidak berdaya. Guru, Yunxi benar-benar salah. Luo Yunxi berkata dengan sedih dengan mata indahnya yang berkaca-kaca. Selama hari-hari ini, dia selalu hidup dalam penderitaan yang mendalam. Selain ayah dan ibu, bahkan guru yang paling penting dalam hidupnya, telah meninggalkannya. Hatinya sakit seperti ditusuk pisau. Seolah-olah takdir sedang mempermainkannya. Guru yang telah dia salah pahami selama 50 tahun, ternyata adalah penyelamat hidupnya. Dirinya sendiri telah membunuh guru yang paling dicintainya. Guru, Yunxi akan segera menemanimu. Wajahnya yang sangat cantik tampak seperti menangis dan tertawa. Dia menertawakan dirinya sendiri dengan sedih. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara wanita yang dingin di dalam penjara langit. Seorang Kaisar Agung yang terhormat. Allah menangis tersedu-sedu. Benar-benar memalukan gurumu. Luo Yunxi tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajahnya penuh dengan niat membunuh. Saat berikutnya, sosok samar yang diselimuti cahaya bintang berjalan keluar dari kehampaan. Luo Yunxi menatap wanita samar di depannya dengan tatapan permusuhan. Siapa kamu? Energi dahsyat yang dia rasakan darinya sama sekali tidak kalah darinya. Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah aku bisa membantumu menemukan gurumu. Guru tidak mati. Apa yang kamu katakan itu benar. Luo Yunxi tampak seperti orang gila. Menatap wanita di depannya dengan tajam. Tentu saja, saat waktunya tiba aku akan memberitahumu untuk pergi bersama. Setelah berbicara, wanita samar itu kembali ke dalam pusaran 7 warna. Meninggalkan Luo Yunxi seorang diri di penjara untuk berpikir. Di galaksi lain, wanita samar itu perlahan muncul. Cahaya bintang mengelilingi tubuhnya. Kalau bukan demi menemukan tuan muda, mana mungkin aku bekerja sama dengan wanita jalang yang menyakiti tuan muda sepertimu. Bekerja sama, tunggu sampai aku menemukan tuan muda. Pasti akan kuberi kau pelajaran. Tuan muda, hamba sangat merindukanmu. Sebenarnya kamu ada di mana? Wajah wanita yang tidak jelas itu menunjukkan ekspresi cinta buta. Tubuhnya menggeliat tanpa sadar. Di sisi lain aku sedang memejamkan mata untuk beristirahat di dalam kelas. Tapi tak lama kemudian teman sebangkuku Suyong terus menyenggolku. Pak Lin, cepat lihat, si bodoh Luo Hao itu datang lagi. Terlihat di pintu kelas, muncul seorang pemuda berambut cepat yang membawa bunga. Dan orang yang dikejarnya, adalah cinta terpendamku di kehidupan sebelumnya. Yang kutulisi 200 surat pernyataan cinta. Mu Wanbing, Wanbing, hari ini adalah hari ke-530 aku menyiapkan bunga untukmu. Ini juga ada sekotak pil Yuling yang kubelikan untukmu. Memakannya akan sangat membantu untuk tes afinitas kekuatan spiritual hari ini loh. Luo Hao ini benar-benar royal ya. Kalau aku tidak salah ingat, benda ini harganya 10.000 per butirnya. Jangan panggil aku Wanbing, aku tidak akrab denganmu. Wanbing, terima saja barangnya. Setelah itu aku akan pergi. Luo Hao memasang tampang seolah-olah. Kalau kau tidak terima, aku tidak akan pergi. Mu Wanbing langsung saja melempar barang itu kepadaku yang ada di belakangnya. Luo Hao langsung menatap ke arahku dengan tatapan memperingatkan. Tapi aku pura-pura tidak lihat dan mengopernya ke teman sebangkuku Suyong. Nih, buat kamu. Kawan. Suyong yang tadinya asyik menonton drama tiba-tiba sadar bahwa dirinya lah yang menjadi pusat perhatian. Tatapan di sekelilingnya membuatnya jadi salah tingkah. Tatapan berbahaya Luo Hao beralih pada Suyong. Maknanya sudah sangat jelas. Suyong menggaruk kepalanya dengan canggung dan hendak mengembalikan barang itu. Tapi detik berikutnya sebuah tangan menahannya. Jangan sia-siakan niat baik orang lain. Sedang apa kalian berkumpul di sini? Di depan pintu kelas, Pak Wang berkata dengan tidak senang. Luo Hao kembali ke kelasmu sana. Setelah itu dia pun memulai tes kekuatan spiritual semester ini. Raut wajah Pak Wang terlihat sedikit muram. 80 tidak lulus. Berikutnya, 110 lulus. 95 tidak lulus. 107 tidak lulus. Para siswa maju satu persatu.
Namun raut wajah Pak Wang menjadi semakin muram. Orang berikutnya yang akan dites pun berdiri. Seketika menarik perhatian seluruh kelas. Mu Wanbing bagaikan dewi dari surga yang memiliki auranya sendiri. Benar saja saat berikutnya langsung menimbulkan seruan. Astaga 150 tinggi sekali. Memang pantas disebut Dewi Muku. Tak lama kemudian giliran aku dan Suyong. Tidak lama setelah Suyong maju, dia sudah kembali dengan wajah muram. Tingkat afinitas kekuatan spiritualnya hanya 75. Seketika menimbulkan ejekan seisi kelas. Bahkan seekor anjing yang berlatih saja bisa lebih tinggi dari 75. Mendengar suara ejekan yang tiada henti, wajah Suyong yang muram memerah menahan malu. Lalu dia menatap punggungku dan menghibur dirinya sendiri. Tidak apa-apa, masih ada Kak Lin yang menemaniku. Aku menatap piringan tes di hadapanku, mengendalikan energi spiritualku pada tingkat tertentu. Saat angka 110 muncul di piringan tes, seketika seisi kelas kembali menjadi heboh. Sial, bukannya dia pecundang di kelas kita. Kok Lin Mohen bisa lulus? Dia pasti curang. Sementara aku kembali ke tempat dudukku dengan tenang. Pelajaran pun berakhir. Aku langsung dipanggil oleh Pak Wang ke kantornya. Apa belakangan ini kamu mengalami kesulitan dalam hidup? Aku yang menjadi yatim piatu 2 tahun lalu menggelengkan kepala. Semuanya baik-baik saja. Tingkat afinitas kekuatan spiritualmu sekarang sangat bagus. Kamu juga harus berusaha keras dalam aspek lainnya ya. Selesai bicara dia mengeluarkan sebungkus uang yang dibungkus kertas ujian 5 tahunan. Dan sampul tryout 3 tahunan. Tanpa basa-basi dia memasukkannya ke tanganku. Aku menatap uang di tanganku dengan kaget. Guru Wang, aku tidak butuh. Tapi ditolak oleh Guru Wang dengan wajah serius. Cepat pergi beli daging monster. Untuk memulihkan ki dan darahmu. Jangan katakan apa-apa lagi. Ini uang simpanan pribadi guru. Nanti cari cara untuk mengembalikannya padaku. Guru Wang takut aku tidak mau menerimanya. Jadi dia langsung bilang kalau ini harus dikembalikan. Di kelas yang dia ajar, hanya Lin Mohen yang paling kesulitan. Sebagai guru, dia akan membantu sebisa mungkin. Meskipun tidak banyak, hanya 10.000 yuan. Tapi itu adalah gajinya selama 2 bulan. Mendengar itu, aku terpaksa menerimanya. Meskipun sekarang aku sudah bisa berbuat semauku. Tapi menolak niat baik ini hanya akan mengecewakan Guru Wang. Setelah keluar dari gerbang sekolah, aku melihat Suyong menungguku. Dia mengangkat alisnya ke arahku dan berkata, "Abang ajak kamu jaga jembatan. Kita seru-seruan dapat telur burung." Keduanya pun langsung pergi menuju warnet. 1 jam kemudian, aku menatap layar komputer yang berwarna abu-abu. Aku berdeham pelan, berjalan ke arah yang berlawanan. Tak lama kemudian aku melihat sebuah mobil di pinggir jalan. Itu adalah Rolls-Royce yang setiap hari mengantar jemput Mu Wanbing. Tapi melalui jendela mobil, aku melihat Mu Wanbing diikat dengan erat. Mu Wanbing di sisi lain juga melihatku. Dia buru-buru membenturkan kepalanya ke kaca, berusaha menarik perhatianku, tapi dia hanya melihatku berjalan lurus ke depan tanpa menoleh. Detik berikutnya, sebuah pukulan mendarat di tengkuk Mu Wanbing. Dia pun langsung pingsan. Setelah mobil itu pergi, aku berpikir sejenak, kembali ke planet biru. Tujuanku hanya ingin menjadi orang biasa. Tapi melihat Mu Wanbing diculik di depan mataku dan tidak menolongnya, rasanya agak tidak bisa dibenarkan. Di sisi lain, Rolls-Royce berhenti di luar pabrik. Mu Wanbing yang dibawa masuk ke dalam. Pikirannya sekarang kacau balau, memaksa diri untuk tenang dan berpikir. Siapa sebenarnya yang berani menculik dirinya? Apakah keluarga Jiang atau keluarga Wu? Dia menengadah tak berdaya, lalu menemukan sebuah kepala muncul dari atas atap yang rusak. Bukankah dia tadi ada di pinggir jalan? Bagaimana dia bisa naik ke atas sana? Pikiran Mu Wanbing menjadi kosong. Berbagai pertanyaan muncul di benaknya. Tepat pada saat ini, kemunculan seorang pria mengganggu pikirannya. Wu Sihai mengejek Mu Wanbing dengan dingin. "Nonamu yang angkuh. Kapan kau jatuh sampai seperti ini? Setelah aku mendapatkan benda itu dari keluargamu, aku akan memberimu seorang anak, dan melemparkanmu kembali ke keluargamu. Pada saat itu, kita akan menjadi satu keluarga. Ku beri kau waktu 3 hitungan untuk bunuh diri." Tiba-tiba terdengar sebuah suara. Wu Sihai tanpa sadar mendongak. "Siapa itu? Keluar kau." Tapi dia melihat seseorang yang tampak seperti pemuda. Dia malah tertawa. Bocah ingusan dari mana ini? Langsung memerintahkan bawahannya untuk menembak. Membosankan. 2, 1. Mereka semua mati. Senior, ampuni nyawaku. Berapa banyak keluargamu membayarmu? Keluarga Wu kami bersedia membayar 10 kali lipat. Tidak, 100 kali lipat akan kuberikan padamu. Sudah terlambat. Aku melihatnya yang biasanya bersikap dingin. Sekarang malah seperti kelinci kecil. Seluruh tubuh Mu Wanbing gemetaran. Aku akan mengatakan beberapa hal. Setujui maka aku akan menyelamatkanmu. Mu Wanbing dengan menyedihkan segera mengangguk. Pertama, malam ini anggap saja aku tidak pernah datang. Kedua, jangan beritahu siapapun tentangku. Ketiga, setelah ini jauhi aku. Dan jangan biarkan para kultivator keluargamu mengujiku. Hati-hati suatu hari nanti aku akan menelanjangimu dan membuangmu ke jalan. Mendengar itu,
Wajah Mu Wanbing menunjukkan ekspresi malu dan marah. Jangan menatapku seperti itu. Aku tidak tertarik dengan landasan pacumu. Landasan pacu. Mu Wanbing sedikit tertegun. Tapi melihat tatapan jijikku, dia menunduk dan melihat. Seketika dia mengerti apa yang kumaksud dengan landasan pacu. Saat aku melepaskan tali dan hendak pergi, terdengar suara lembut Mu Wanbing dari belakang. Aku sangat takut. Aku tidak bisa berjalan. Mu Wanbing sudah terlalu lama diikat. Tangan dan kakinya mati rasa. Apalagi di sekelilingnya penuh dengan mayat. Dia sendirian di sini dan sangat ketakutan. Sudahlah, menolong orang harus sampai tuntas. Aku langsung mengangkat Mu Wanbing dan berjalan keluar. Setelah menyelesaikan semua ini, aku mengabaikan wajah sedih Mu Wanbing, lalu berbalik dan pergi. Setelah kembali ke rumah aku mulai berpikir. Saat baru mulai bertarung, aku menyadari, kultivasiku sendiri ditekan hingga puncak Yuan Ying. Apa mungkin karena jalan langit bintang biru tidak lengkap? Jadi kultivasi yang didapat di sini, hanya bisa digunakan sampai tahap Yuan Ying. Saat kupikir semuanya akan kembali tenang. Keesokan harinya Mu Wanbing berkata di depan seluruh kelas. Kamu ikut aku keluar sebentar. Begitu kata-kata ini terucap, pandangan seisi kelas langsung tertuju padanya. Siapa yang dipanggil Dewimu? Sepertinya dia memanggil Lin Mohen. Bagaimana mungkin? Sepertinya dia memanggilku. Sini kamu ke sini. Air kencingku kuning. Biar ku bangunkan kamu. Kenapa kamu masih bersikap baik padanya? Tapi saat ini aku pura-pura tidak melihat. Suyong, kenapa kamu bengong saja? Dia memanggilmu. Suyong mengedipkan matanya. Melihatku seperti ini, Mu Wanbing jadi makin marah. Sambil menggertakkan gigi dia berkata, aku hamil. Aku hampir saja menyemburkan ludah. Benda apa yang rusak? Itu Suyong. Bagaimana bisa kamu? Omong kosong. Suyong langsung melompat dan memotong ucapanku. Anak ini anakmu Lin Mohen. Mu Wanbing menunjukkan gigi taringnya yang kecil. Sambil menunjukku dia tertawa. Aku menoleh dengan kaku. Melihat wajah Mu Wanbing yang penuh kemenangan. Hatiku dipenuhi penyesalan yang tak terhingga. Kenapa juga semalam aku harus ikut campur? Menyelamatkan orang seperti ini. Mu Wanbing mengangkat kepalanya dengan angkuh. Berjalan keluar kelas lebih dulu. Aku tidak punya pilihan selain mengikutinya. Kalau tidak pergi sekarang, siapa tahu apalagi hal mengejutkan yang akan dia katakan. Apa Dewimu hamil? Anaknya Lin Mohen. Lin Mohen adalah anak Dewimu. Setelah mereka pergi, seluruh kelas langsung heboh dengan gosip. Mu Wanbing, apa kamu gila? Bagaimana bisa kamu memfitnah orang tanpa bukti? Wajahku menunjukkan ekspresi putus asa. Apa maksudmu aku harus menjauhimu? Apa kamu takut nona ini akan mengganggumu? Mu Wanbing menunjukkan gigi taringnya yang ganas. Semalam dia tidur sangat larut. Pikirannya penuh dengan bayangan Lin Mohen yang seperti dewa turun dari langit. Serta rasa aman karena digenggam di tangan. Saat sedang berpikir untuk berterima kasih, tiba-tiba keluar kalimat ketiganya. Mana aku tahu jalan pikiran nona muda ini seperti ini. Entah terikat atau tidak, kita berdua sama sekali tidak ada hubungannya. Malam itu hanya sebuah kecelakaan. Oke, aku jadi sedikit tidak sabar. Aku berbalik dan hendak pergi. Ekspresi Mu Wanbing langsung terlihat sedikit sedih. Dia bergumam, apa kamu sangat membenciku? Tadinya aku ingin bilang benci. Tapi melihat matanya yang berkaca-kaca, menatap lurus ke arahku seperti itu, aku jadi sedikit tidak tega. Baiklah, aku tidak membencimu. Sudah kan? Nanti kamu harus menjelaskannya. Mendengar jawaban yang diinginkan, Mu Wanbing langsung tersenyum, mengikutiku kembali ke kelas satu persatu. Tapi baru saja sampai di depan pintu kelas, aku merasakan sebuah tatapan tidak bersahabat. Kulihat Luo Hao dengan wajah masamnya, seperti biasa datang untuk memberikan bunga pada Mu Wanbing. Tetapi dia malah menemukan, semua orang menatapnya dengan tatapan senang melihat orang susah. Setelah bertanya-tanya barulah dia tahu apa yang terjadi. Dia langsung tidak bisa menahan amarah di matanya dan bertanya, Wanbing, apa hubunganmu dengannya? Apa hubunganku dengannya? Apa urusannya denganmu? Aku tidak akrab denganmu. Tolong beri jalan. Terima kasih. Mu Wanbing baru kembali ke wujud Dewi Es-nya. Aku tidak percaya. Wanbing, sebenarnya kamu punya perasaan padaku kan? Tubuh Luo Hao maju ke depan, ingin menangkap Mu Wanbing. Mu Wanbing secara tidak sadar bersembunyi di belakangku. Aku terpaksa menghentikannya. Tindakan Luo Hao langsung membuatnya sangat marah. Dia berusaha keras menarik tangannya, tapi tiba-tiba dia tersandung. Hampir terjatuh. Entah siapa di dalam kelas yang tertawa mengejek. Luo Hao seperti seekor pecundang. Dengan cepat kabur dari tempat ini. Di sisi lain di tengah gelombang galaksi yang luas tak bertepi, dua sosok anggun tiada taraf saling beriringan, melintasi sebuah lubang cacing hampa. Kamu yakin cara ini bisa menemukan guruku? Mata indah Luo Yunxi menatap dengan dingin. Mereka harus waspada setiap hari terhadap badai spasial yang bergejolak di sekitar. Kalau aku bukan seorang kaisar agung, mungkin aku sudah lama dilenyapkan oleh pecahan meteorit di sekitar. Tenang saja, selama kita mencarinya satu persatu di setiap dunia, kita pasti akan menemukannya. Percayalah pada kakak, tidak akan salah. Dari dalam cahaya 7 warna terdengar suara wanita yang menggoda.
Sebenarnya kamu ini siapa? Kenapa tidak berani menunjukkan wujud aslimu? Tatapan mata Luo Yunxi begitu dingin. Badai niat pedang tak kasat mata berkumpul di sekelilingnya. Wanita di dalam cahaya 7 warna itu terdiam sejenak. Kemudian ia bersuara namun suaranya tidak lagi menggoda, melainkan sangat dingin dan mengerikan. Apa hubunganku dengan Tuan Muda? Perlukah ku beritahu padamu si pembunuh guru yang tak bermoral ini? Orang yang kejam dan tak punya perasaan. Kalau kamu benar-benar ingin bertarung denganku, aku akan meladenimu, sekalian untuk membalaskan dendam Tuan Muda, dan membunuhmu wanita jalang. Cahaya di sekitar wanita misterius itu bersinar terang, dikelilingi oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bintangnya mengandung kekuatan yang tak terbatas. Anehnya Luo Yunxi tidak bersuara sama sekali. Wanita misterius itu, meskipun tidak memberitahukan hubungannya dengan guru secara gamblang, tapi dari panggilan Tuan Muda sudah bisa ditebak. Membunuh guru adalah luka di hati Luo Yunxi. Kali ini dia memilih untuk tidak membantah. Ketegangan di antara mereka berdua memuncak. Beberapa retakan muncul di atas jalan surgawi, siap hancur kapan saja di bawah tekanan yang mengerikan ini. Tiba-tiba sebuah titik cahaya muncul tidak jauh dari sana, sedang terbang ke arah sini dengan sangat cepat. Luo Yunxi dan seorang lainnya juga menyadari ada orang yang mendekat, tapi aura ini sangat lemah. Hanya tahap Huashen saja. Beberapa napas kemudian seorang lelaki tua berambut putih muncul tak jauh dari mereka berdua. Lelaki tua itu merasakan dua sosok menakutkan di depannya. Dirinya bagaikan seekor semut yang merayap di tanah. Hatinya dipenuhi rasa takut. Dua kaisar agung datang ke sini. Apakah kalian ingin mencari seorang pria? Wanita samar itu, cahaya keemasan melintas di matanya yang berbintang. Sinar kemerahan langsung menyelimuti sosok lelaki tua itu. Katakan semua yang kamu tahu. Dari dalam sinar kemerahan yang menyelimuti tubuhnya, lelaki tua itu merasakan kekuatan yang mengerikan itu. Cukup untuk memusnahkan dirinya dalam sekejap. Bersama dengan kehidupan masa lalu dan sekarang, lelaki tua itu berkata dengan tenggorokan kering. 3 tahun yang lalu, ada juga 2 wanita berbeda yang datang ke dunia ini silih berganti mencari seorang pria. Karena itulah aku memberanikan diri bertanya pada 2 kaisar agung. Mendengar perkataan ini, dari dalam cahaya 7 warna terdengar suara memesona seorang wanita. Adik Yunxi, sepertinya kita harus mempercepat. Kalau tidak Tuan Muda akan ditemukan oleh wanita jalang lainnya. Saat itu penyesalan pun sudah terlambat. Setelah berbicara wanita samar itu dengan cepat meninggalkan dunia ini dengan jejak cahaya pelanginya. Luo Yunxi menarik kembali niat pedangnya, mengikutinya dari belakang. Dalam hatinya dia sedikit tertegun. Ada wanita lain. Sebenarnya identitas apa lagi yang dimiliki guru? Tidak peduli identitas apapun, guru hanya boleh menjadi milikku. Siapapun yang menghalangi akan mati. Paling parah aku akan membawa guru dan mengurungnya lagi. Pikiran Luo Yunxi berubah dalam sekejap. Setelah mereka berdua pergi, lelaki tua itu menghela napas. Pria macam apa sebenarnya dia, yang bisa membuat 4 ahli tingkat kaisar agung mencarinya, di seluruh ribuan alam galaksi Bima Sakti? Memangnya ada berapa banyak tingkat kaisar agung? Hanya dalam waktu 3 tahun, telah muncul 4 orang kaisar agung, dan semuanya demi mencari seorang pria. Ini sudah menjadi keraguan terbesar dalam hidup pria tua itu. Di sisi lain, di bintang biru, waktu berlalu dalam sekejap. Dalam sekejap, tibalah 3 hari sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Tetapi tepat pada hari ini, semua orang menerima sebuah pesan. Pemberitahuan darurat kota Su untuk melakukan isolasi selama 7 hari. Diduga ada monster yang menyusup ke dalam kota. Aku melihat pesan di ponselku, dan hanya bisa menghela napas. Aku hanya ingin menjalani hidup yang normal. Kenapa banyak sekali masalah sih? Di saat yang bersamaan, sekelompok kabut hitam aneh muncul di langit bintang biru. Di dalamnya tampak kilatan petir hitam. Benar sekali, disinilah tempatnya. Aku mencium aroma Tuan. Harum sekali. Aku ingin segera memiliki Tuan.